Halo Bapak Ibu, berjumpa dengan saya Johannes Anjar. Pada hari ini kita sama-sama berbakti dan saya percaya sepanjang pekan ini Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan luar biasa. Dan hadirat Tuhan melindungi kita, memberkati, mencukupkan dan memberikan kelimpahan kepada kita semua. Hari ini kita belajar satu firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal ke-3 ayat 17. Saya akan bacakan 2 Korintus pasal 3 ayat 17 berkata begini. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Nah, beberapa hari lalu kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus naik ke surga. Dan Tuhan Yesus menjanjikan namanya Roh Kudus. Makanya para murid di Alkitab menunggu di Yerusalem, tunggu di Yerusalem sampai Roh Kudus turun. Ketika Roh Kudus turun, ada terjadi perubahan yang dahsyat sekali. Nah, kita perlu kehadiran Roh Kudus itu sangat penting dalam kehidupan hari-hari ini. Kenapa sangat penting? Karena kehadiran Roh Kudus akan mengubah segala sesuatu. Nah, hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan. Alkitab tadi berkata apa? Di mana ada Roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Nah, ini Roh Kudus sudah ada dalam dunia ini. Dan mungkin hari-hari ini ada beberapa gereja sedang menantikan doa 10 hari, menantikan pencurahan Roh Kudus, dan itu tidak ada salahnya. Itu lebih baik ya, lebih dekat dengan Tuhan. Dan mereka percaya bahwa mereka perlu kehadiran Roh Kudus, mereka perlu kuasa Roh Kudus. Dan mereka percaya ketika mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ada perubahan yang sangat dahsyat sekali. Nah, saudara-saudara, ada banyak orang berbicara tentang Roh Kudus, dan itu ada banyak hal juga yang tidak ngerti. Kadang-kadang yang menganggap Roh Kudus itu sesuatu yang bagaimana begitu. Nah, saya kasih tahu, Roh Kudus itu pribadi Allah. Roh Kudus itu adalah roh kebenaran. Roh Kudus itu bukan rebah-rebah. Roh Kudus itu bukan nangis-nangis. Roh Kudus itu bukan gemetar-gemetar. Roh Kudus itu bukan bahasa lidah. Nah, karena ada orang salah persepsi. Ketika berbicara tentang Roh Kudus, mereka takut sekali. Wah, Roh Kudus itu bahasa roh. Roh Kudus itu rebah-rebah, merinding-merinding. Itu bukan. Tapi Roh Kudus adalah pribadi Tuhan. Dia roh Allah sendiri. Yang betul-betul kita harus dibimbing. Yang kita harus merindukan kehadirannya. Roh Kudus itu roh Allah. Pribadi Allah sendiri. Nah, ini sangat penting sekali. Karena banyak orang tidak mengerti. Sehingga banyak orang yang ngawur menilai bahwa Roh Kudus hanya milik kalangan tertentu. Itu salah besar. Roh Kudus adalah milik orang percaya. Semua orang percaya pada Yesus itu milik Roh Kudus. Dan itu harus dan tidak boleh tidak. Ini Alkitab baik ayatnya di situ, nanti Bapak Ibu pelajari. Nah, hari ini kita akan membaca satu ayat Alkitab, 1 Korintus pasal 2. 1 Korintus pasal 2 ayat 11. 1 Korintus pasal 2 ayat 11. Haleluya. 1 Korintus, baca Alkitab Anda. 1 Korintus pasal 2 ayat 11 dikatakan lagi. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah, tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Nah, ini penting sekali. Selain roh Allah. Jadi Roh Kudus adalah Allah sendiri. Roh Kudus adalah pribadi Allah sendiri. Dia maha hadir atau omnipresent. Artinya ini, dia maha hadir di waktu yang sama, di tempat yang berbeda. Hari ini dia hadir di tempat saya. Dia juga hadir di tempat Anda, sama. Dia hadir juga di Papua, dia hadir di Amerika, dia hadir di dan seterusnya. Dengan waktu yang sama. Itu Roh Kudus. Tapi kalau roh setan, itu ada jedanya waktu. Roh setan bisa hadir di kota A, tapi kalau mau ke kota B, dia perlu waktu dulu. Nah itu. Karena apa? Dia tidak maha hadir. Tapi Roh Kudus adalah roh Allah. Dia maha hadir. Dan kita perlu kehadiran dia. Nah, saudara-saudara, Roh Kudus itu jaminan kita. Ada banyak orang berbicara tentang Roh Kudus, tapi kalau bicara keajaiban dia tidak mau. Bicara mujizatnya dia tidak mau. Bicara apa yang dia lakukan dia tidak mau. Menolak mentah-mentah. Nah, ini kesalahan yang fatal saya begitu. Karena Roh Kudus itu sangat penting dibutuhkan pada hari-hari ini. Apa yang diperlukan? Kehadirannya. Nah, ini Alkitab menulis Roh Kudus dimaterikan dalam hidup kita. Dia adalah jaminan kita. Dia adalah jaminan masa depan kita. Ada satu ayat firman Tuhan dalam Efesus pasal 1
Saya akan bacakan Efesus pasal 1 ayat 13 mengatakan ini. Dan di dalam kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenarannya itu Injil keselamatanmu, di dalam dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Ingat, ketika Anda terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka engkau dimateraikan oleh Roh Kudus. Nah, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Apakah itu? Yaitu penebusan menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Nah ini, Tuhan itu kasihnya sangat besar sekali. Makanya dia ingin tinggal bersama-sama dengan kita. Kalau ada orang berkata, kalau pengajaran agama-agama lain mengatakan bahwa ini, paham lain ya, mengatakan bahwa, tidak mungkin Tuhan tinggal dalam hidup manusia. Itu tidak mungkin. Nah, itu menurut mereka. Tapi Alkitab mengatakan, Roh Kudus, Roh Allah sendiri tinggal di dalam diri kita. Dia pribadi Tuhan. Dia adalah Allah sendiri yang kekal, yang ajaib, yang dahsyat, yang maha tahu, maha kuasa. Tinggal di dalam diri orang percaya. Makanya ketika Anda terima Roh Kudus, terima Tuhan Yesus, maka engkau dimateraikan. Dan secara otomatis, roh di dalam dirimu adalah ada roh Tuhan. Nah ini, ada roh Tuhan. Nah, ini penting sekali. Makanya dalam 1 Yohanes 4 ayat 4, itu mengatakan bahwa roh di dalam diri kamu lebih besar daripada roh dunia, daripada roh setan. Siapakah roh itu? Roh Kudus yang tinggal dalam diri kita. Allah sendiri yang tinggal di dalam diri kita. Di mana? Roh kita. Makanya betapa penting kita perlu dipimpinnya. Betapa penting kita perlu dibimbingnya. Makanya kalau engkau anak-anak Allah, engkau mau dipimpin Roh Kudus. Ini betul sekali. Nanti minggu depan kita akan bicara seperti itu. Nah saudara-saudara, ini penting sekali. Mengapa kita perlu kehadiran Roh Kudus? Ini penting banget. Karena Roh Kudus adalah roh kebenaran yang membawa kita ke dalam kebenaran. Kebenaran membawa kebenaran. Nah ini, Roh Kudus adalah pasti memuliakan Yesus. Roh Kudus menginsapkan kita akan dosa kita. Nah, makanya kehadiran Tuhan itu penting sekali. Nah, makanya begini Bapak Ibu, ini penting sekali. Ada kadang orang bertanya, kehadiran Tuhan itu seperti apa sih? Nah itu, karena aku lebih sering peka akan kehadiran setan daripada kehadiran Tuhan. Itu memang bisa jadi. Contoh begini, kalau Anda lewat pohon rindang malam-malam jam 10 lah kira-kira, apa reaksi Anda? Permisi ya Mbah, jangan ganggu saya nggak ganggu kamu. Nah ini sering terjadi. Lewat kuburan, padahal kuburan itu nggak ngapa-ngapain. Kita ngomong, permisi ya Nek, numpang lewat. Nah ini, mindset kita selalu mengatakan kalau tempat itu pasti ada setannya. Nah sebenarnya Tuhan itu tidak seperti itu. Tuhan itu inginkan kita mau dipimpin olehnya. Setiap saat lewat apa? Firman. Lewat apa? Doa. Dia berbicara di dalam roh kita. Baca firman. Baca firman. Doa. Kalau hatimu sudah ada begitu, kesan begitu, cepat lakukan. Jangan ditunda-tunda. Itu repot nanti. Nah itu artinya kita mulai dipimpin Roh Kudus. Kalau dipimpin Roh Kudus, maka kehadirannya itu membuat sesuatu yang luar biasa. Pasti kita akan mengalami kehadiran Tuhan. Saya yakin dan percaya. Firman dan doa, ketika Anda ada kesan di dalam hatimu, mulai lakukan. Jangan ditunda-tunda itu. Dimanapun Anda berada. Nah ini penting sekali. Saya pernah ngalamin. Ketika Tuhan taruh kesan di hati saya, ayo berdoa. Aduh rasanya males. Karena jam 2 pagi saya dibangun. Doa, ngantuk Tuhan. Baca firman, aduh ngantuk Tuhan. Akhirnya saya kehilangan satu momen tentang kehadiran Tuhan dalam hidup saya. Nah, saudara-saudara, kenapa kita perlu kehadiran Tuhan? Yang pertama, karena dialah sumber kekuatan kita. Sumber jawaban kita. Yesus itu sumber jawaban kita. Dunia hari ini perlu kehadiran Tuhan. Perlu kehadiran Roh Allah.
perlu kehadiran Roh Kudus. Karena apa? Roh ketakutan sedang membelenggu dalam dunia ini. Siapa yang sekarang tidak takut? Kemana-mana orang takut, pakai masker, bentar-bentar cuci tangan, pulang ke pasar selalu cepat ganti pakaian, cuci tangan, semprot pakai alkohol, beli barang, yang antar barang lain sebelum masuk rumah semprot alkohol. Itu ketakutan begitu di mana-mana terjadi. Maka kita perlu kehadiran Tuhan. Kenapa perlu kehadiran Tuhan? Roh Kudus, roh kebenaran itu membawa damai sejahtera. Ada firman, ada sejahtera. Ada Roh Kudus, ada sejahtera. Makanya jawaban kita Yesus. Indonesia perlu jawaban, hanya satu jawabannya, kehadiran Roh Kudus. Siapa yang membuat kehadiran Roh Kudus di Indonesia? Satu, anak-anak Tuhan, Anda dan saya. Makanya seorang hamba Tuhan itu bukan hanya memotivasi jemaat, sebagai motivasi jemaat juga, tetapi seorang hamba Tuhan itu harus juga bisa mendemonstrasikan kuasanya di tengah dunia yang tidak percaya Tuhan. Ini penting sekali. Ya mungkin Anda berkata, tidak mungkin kuasa Tuhan sudah nggak terjadi. Loh, kata siapa? Kalau Bapak Ibu, setan kuasanya punya kuasa. Setan punya kuasa, tapi dia tidak mau kuasa. Mujizat setan bisa terjadi, bisa. Tapi mujizat palsu. Tetapi Roh Kudus yang ada dalam diri kita akan memimpin Anda dan saya untuk menjadi utusan Tuhan, untuk menjadi saksinya Tuhan, bahwa kita harus berbicara kepada mereka tentang kebenaran, kepada mereka tentang keselamatan, kepada mereka tentang keajaiban. Kenapa kita perlu kehadiran Tuhan? Kenapa? Dialah sumber jawaban kita. Yang kedua, kenapa kita perlu kehadiran Tuhan? Karena tanpa kehadiran Tuhan, kita ini tidak bisa apa-apa. Memang betul, orang mengerjakan sesuatu tanpa Yesus bisa lancar, oke, luar biasa. Tapi saya beritahu, apapun yang dikerjakan, ujung-ujungnya pasti terjadi sesuatu. Kenapa? Dengan kekuatan kita sendiri. Kelihatannya berhasil, kelihatannya oke, kelihatannya mewah, kelihatannya bagus sekali, tapi ujungnya bermasalah. Itu sudah pasti hancur. Nah, kita perlu kehadiran Tuhan. Kenapa? Ini tadi, kita nggak bisa jalan sendiri. Makanya Roh Kudus di dalam diri kita akan berkomunikasi lewat baca firman, lewat doa, maka Roh Kudus akan berikan hikmat satu. Apa yang dilakukan, Roh Kudus akan berikan hikmat kepada kita. Apa yang kita kerjakan, Roh Kudus akan berikan hikmat, sekecil apapun. Makanya betapa penting Roh Kudus diajak bersekutu. Kita bersekutu setiap hari dengan Roh Kudus. Lewat apa? Firman dan doa. Ayo, sudah baca firman? Sudah berdoa belum? Lihat kanan kirimu. Kalau ada orang di situ, kalau nggak ada orang, tepuk dadamu. Belum Tuhan. Nah, kira-kira begitu. Nah, ini yang terjadi. Kita perlu Tuhan. Kita perlu demonstrasikan kuasa Tuhan hari-hari. Lewat apa? Kesaksian hidup kita. Lewat apa? Apa yang bisa kita lakukan? Buat tetanggamu yang hari ini kekurangan, lakukan. Mungkin tetanggamu hari ini Idul Fitri, kasih WA, katakan selamat hari raya Idul Fitri. Nah, itu sudah, nggak masalah. Lakukan apa yang bisa kita lakukan. Lakukan, tetanggamu kekurangan, bantu uang, bantu makanan. Hari-hari inilah kehadiran Tuhan melalui hidup kita dinantikan Indonesia. Dinantikan orang-orang tetanggamu kanan kiri. Ingat, semakin kau melakukan ini untuk kemuliaan Tuhan, artinya kehadiran Tuhan nyata dalam hidupmu. Haleluya. Sekarang pertanyaan, apa dampak dari kehadiran Tuhan? Yang saya pelajari di Alkitab, dampak kehadiran Tuhan, yang pertama, yang mustahil akan menjadi nyata. Nah, ini dampak kehadiran Tuhan, yang mustahil akan menjadi nyata. Contoh, Abraham. Cari di ayat nanti ya, di Alkitab. Abraham itu sudah tidak punya keturunan.
sudah pokoknya diponis, enggak punya keturunan lah, kira-kira begitu. Mandul lah istrinya. Tapi dia bersama Tuhan, yang mustahil menjadi nyata. Mungkin hari ini kau mandul, engkau belum punya anak. Tapi saya beritahu, Tuhan tidak pernah berubah. Engkau akan diberikan anak. Saya punya kesaksian banyak mengenai orang minta didoakan punya anak. Satu kali dalam satu KKR itu dibilang ini, ada satu ibu datang langsung menghampiri saya di mimbar. Dia bilang, Pak, doakan saya ingin punya anak. Saya menikah 25 tahun tidak punya anak. Oke, saya doakan. Dalam nama Yesus, Tuhan berkati kamu, buka kandunganmu seperti rahim Sarah. Dalam nama Yesus. Amin. Apa yang terjadi? Sudah saya berdoa, saya bilang sama dia, anakmu nanti perempuan. Wih, saya begitu percaya diri. Habis ngomong gitu, takut Bapak Ibu. Logika saya jalan. Wih, yang benar ngomong itu sembarangan ini. Tapi roh saya berkata, yakin kamu dibimbing roh Tuhan. 5 tahun kemudian, orang itu bertemu saya. Dia datang, saya sudah lupa. Pak, ingat sama saya. Ini anak saya yang Bapak doakan. Anaknya Bapak bilang perempuan. Ini anak saya juga perempuan, Pak. Saya kaget luar biasa. Kenapa? Yang mustahil bersama Yesus menjadi nyata. Amin. Haleluya. Yang kedua, apa dampak kehadiran Tuhan? Yang kekurangan akan mendapat kelimpahan. Nah ini penting. Contohnya siapa? Janda di Sarepta. Kehadiran Tuhan melalui nabi. Alkitab berkata dengan jelas, janda itu mengalami kelimpahan. Kehadiran Tuhan melalui hamba Tuhan, janda itu mengalami kelimpahan. Makanya seorang hamba Tuhan adalah utusan Tuhan yang dibekali bukan hanya pakai ini, tapi pakai roh Allah, pakai kuasa Tuhan. Kenapa? Dia wakilnya Tuhan yang luar biasa di bumi. Namanya hamba Tuhan. Nah, saudara-saudara, kekurangan mendapat kelimpahan. Hari ini kekurangan, mintalah Roh Kudus yang ada dalam dirimu. Ajak bicara, ajak berdoa, baca firman. Mulai minta Tuhan berikan kelimpahan hari-hari yang susah ini. Yang ketiga, apa dampak kehadiran Tuhan? Tidak akan pernah dipermalukan. Tidak akan dipermalukan. Contohnya di mana? Contohnya di mana? Perkawinan di Kana. Bayangkan ketika pesta, anggurnya habis. Malu sekali. Tapi kehadiran Tuhan, yang mestinya yang tuan rumah malu, dipermalukan, tapi tidak jadi dipermalukan karena apa? Ada mujizat. Mujizat sampai hari ini masih terjadi. Mujizat pertolongan keajaiban Tuhan masih terjadi sampai hari ini. Makanya Roh Kudus yang ada dalam diri Anda, mulai ajak bersekutu, mulai bersekutu dengan Dia, mulai bersekutu dengan, mulai sembah Dia, mulai baca firman, mulai berdoa. Apa yang terjadi? Engkau tidak akan pernah dipermalukan. Mungkin hari ini, minggu kemarin, tahun lalu, engkau mengalami dipermalukan. Saya ingin beritahu, janji Tuhan kepada kita semua, Tuhan tidak pernah memalukan. Kadang-kala kita dipermalukan karena kesalahan kita sendiri. Karena apa? Kita salah sendiri. Kelakuan kita yang salah, tidak sesuai dengan kebenaran firman. Tapi kalau orang yang berjalan dalam firman Allah, saya akan beritahu, tidak akan pernah dipermalukan. Tapi Tuhan akan bela kita. Yakin dan percaya. Yang ketiga, dampak kehadiran Roh Kudus. Terjadi pemulihan. Siapa contohnya? Perempuan Samaria. Perempuan Samaria itu betul-betul luar biasa. Dosanya banyak. Tetapi berjumpa dengan Tuhan, dia dipulihkan. Hari ini mungkin engkau merasa berdosa. Orang yang paling berdosa. Engkau orang yang gagal. Engkau dianggap orang tuamu gagal. Engkau dianggap suami istri gagal. Engkau dianggap siapapun kamu gagal pokoknya. Saya beritahu, dosa apapun dalam diri Anda, Tuhan bisa ubah. Tuhan bisa pulihkan. Seperti perempuan Samaria. Hari ini engkau jatuh dalam dosa, bangkit, minta ampun sama Tuhan. Terjadi pemulihan. Roh Kudus hadir dalam hidupmu hari ini. Doa saya, Roh Kudus ada dalam dirimu hari ini. Bekerja, terjadi pemulihan luar biasa. Nah, apa yang terjadi ketika Roh Tuhan hadir? Terjadi kelepasan. Contohnya siapa?
Orang-orang digerasa, dirasuk naluri setan, terjadi kelepasan. Luar biasa. Luar biasa. Makanya gereja itu pusat kesembuhan. Gereja harus menjadi pusat kelepasan. Gereja harus menjadi jawaban. Gereja itu harus jadi jawaban bagi setiap orang yang belum mengaku. Tidak bisa tidak. Itulah misi Tuhan. Ini terjadi kelepasan. Apa dampak Roh Kudus yang terjadi di Alkitab? Terjadi mujizat kesembuhan. Dalam Injil Matius itu banyak sekali mujizat terjadi. Matius 8:18. Matius 9, orang lumpuh disembuhkan, orang buta dicelupkan. Pertanyaannya, masih nggak sampai hari ini hal itu terjadi? Ada banyak orang berkata, oh nggak terjadi. Kesembuhan itu lewat dokter, lewat obat. Saya katakan, salah besar Anda. Salah besar. Mujizat sampai hari ini terjadi. Kesembuhan sampai hari ini terjadi. Kalau Anda tidak percaya, berarti Anda sangat salah. Karena firman Allah berkata, firman itu tetap sama, tidak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Saya jumpai ratusan orang disembuhkan, yang buta melihat, yang tuli mendengar, lumpuh berjalan. Kelepasan terjadi luar biasa. Ribuan orang. Hari ini yang sama, Roh Kudus yang sama ada dalam diri Anda. Mujizatnya, pertolongannya, pemulihannya terjadi sampai hari ini. Percaya firman sungguh-sungguh. Bagaimana bisa terjadi itu, Pak? Kalau pertama, harus sungguh-sungguh dengan Tuhan. Percaya. Nah ini nggak gampang. Banyak orang percaya dengan mulut, tapi kenyataannya juga nggak bisa. Coba mari kita lihat dalam Matius pasal 18. Matius pasal 18, mari kita lihat ya. Ayat ke, mari kita lihat, Matius 18, ayat ke 18, 19 ya. Dan lagi, aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ini Tuhan ada di tengah-tengah mereka. 2-3 orang berkumpul. Hari ini, kalau mau dengar khotbah saya, ingat, 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus. Tuhan ada bersama. Roh Kudus ada bersama. Roh yang membebaskan ada bersama. Kalau engkau sendiri hari ini, Roh Kudus ada di sampingmu. Dia berdiri, ingin dengar apa yang kau ucapkan, ingin dengar apa yang kau keluhkan. Dia tahu air matamu seperti apa. Dia tahu penderitaanmu seperti apa. Dia tahu masalahmu seperti apa. Dia ingin dengarkan itu. Dia sangat peduli. Dia sahabat yang tidak pernah mengecewakan. Dia peduli waktu kita susah. Saya beritahu, percaya saja. Sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ada satu ayat firman Tuhan yang ingin saya bagikan kepada Anda. Ini yang terakhir. Ayat firman Tuhan ini. Dalam kitab Ibrani pasal ke-11 ya, kitab Ibrani pasal 11. Ayat ke-6. Ini. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berkenan kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah ini. Perhatikan, barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Hari ini, kalau kau berpaling kepada Tuhan, percayalah bahwa Allah itu ada. Dan Tuhan memberi upah pada orang sungguh-sungguh, orang yang hancur hatinya, orang yang serius mencari Tuhan. Tuhan berikan upah. Doa saya pagi hari ini, Roh Kudus ada dalam diri, bekerja di dalam nama Yesus. Mari kita berdoa. Aku berdoa dalam nama Yesus, setiap pribadi-pribadi yang mendengar firman Allah. Tuhan, Roh Kudus yang ajaib dan berkuasa,
Tuhan, yang mereka yang beban berat, mereka yang hatinya luka, mereka yang sakit Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan tolong bilur-Mu bekerja. Mereka yang hari ini kehilangan pekerjaan, mereka yang kekurangan berikan kelimpahan. Tuhan, di dalam nama Yesus terjadi. Hamba doa setiap masalah-masalah keluarga, mereka mengalami penolakan, mereka mengalami kecewa, kepahitan, mereka tidak bisa mengalami rawat, mereka pulihkan. Aku percaya Tuhan, kehadiran-Mu nyata dalam hidup mereka. Di dalam nama Yesus, berkati bangsa kami, berkati setiap pribadi-pribadi, berkati hamba-hamba Tuhan di desa-desa, di kampung-kampung, di pedalaman. Cukupkan makanan minuman mereka. Anak-anak Tuhan, cukupkan makanan minuman mereka. Dimanapun berada, tolong bangsa kami Tuhan. Presiden kami, Tuhan tolong berkati bersama. Berdoa buat dokter, perawat, Tuhan Yesus tolong lindungi dengan darah Tuhan. Terima kasih, ku percaya dalam nama Yesus, Roh Kudus hadir hari ini. Kehadiran-Mu ada dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Tuhan. Amin. Ku percaya hari ini Tuhan bekerja dalam hidupmu. Dan kalau engkau diberkati Tuhan, bagi ke firman Allah ini kepada siapapun juga, supaya orang diberkati hal yang sama kepada saudara juga. Terima kasih. Ingat, ikuti anjuran pemerintah, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Dan saya yakin hari-hari ini kuasa Tuhan bekerja dalam hidupmu. Engkau tidak sendiri, ada Roh Kudus dalam dirimu. Dalam nama Yesus engkau diberkati. Sampai jumpa minggu depan. Haleluya. Shalom.